dan kebencian adalah penyakit yang mematikan, yang dapat mengancam dan menggoncang persatuan, dan Islam berusaha mengobatinya dengan menjelaskan akan bahayanya dan mensyariatkan zakat. Dan dia merupakan metode praktek untuk mengobati penyakit tersebut dan untuk menyebarkan kecintaan di antara masyarakat muslim. Ya, ini jelas. Selain mensucikan harta zakat, mensucikan jiwa orang yang berzakat, mensucikan hati akhlak orang yang berzakat, juga mensucikan hati si fakir miskin. Ini subhanallah, ini tidak ada di negara kapitalis, negara kafir yang tidak mengenal zakat. Ya, tidak ada yang kewajiban berzakat. Sehingga gampang tersulut orang miskin. Kita masih ingat mungkin antum tahun 98 udah di mana, Fadli? Karena masih sekolah dasar, Ustaz. Nggak tahu berarti ya. Yang melihat kondisi 9 Mei 21, 12 Mei, 11 Mei atau 12 Mei? 13 Mei. Pokoknya kondisi awal Mei di tahun 98. Itu penyebabnya apa? Hanya satu, kesenjangan, kecemburuan sosial. Di mana yang Chinese non-Muslim hidup dengan limpah ruah harta dan memiliki toko dan segala macam, sedangkan pribumi dalam kondisi yang tertekan. Ya, ditambah dengan rusaknya pengelolaan pemerintahan di masa itu dan lain-lain lah. Tapi walhasil kesenjangan itu ada dan itu gampang menyulutnya. Sedikit saja ada masalah, gampang tersulut masyarakat tadi untuk menghasut orang-orang yang selama ini sudah jiwanya sudah hasad kepada orang-orang kaya tadi, yang apalagi dia non-Muslim, ya, menambah minyak ke dalam api yang terbakar tadi. Itu makin besar apinya. Dalam satu hari Jakarta, toko-toko di Jakarta dijarah-jarah. Ya. Ini penyebabnya tentu itu. Itu tidak adanya kewajiban zakat karena non-Muslim. Kalau toko Pak Haji yang punya, dan dia sering berzakat ke orang setempat, ke orang-orang di sekitarnya, tidak yakin, tidak ada kemungkinan tokonya akan dijarah. Ya. Karena mereka sangat senang dan cinta dengan Pak Haji tadi yang setiap tahun memberikan zakatnya kepada para fakir miskin di sekitarnya. Padahal si Pak Haji ini dia hanya melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Tapi Allah mensyariatkan sesuatu, tentu di baliknya ada hikmah yang besar dan banyak. Ya, lanjut. Tabi'an, ومن مقاصد فرض الزكاة مضاعفة حسنات معطيها ورفع درجاته، وهو مقصد شرعي مهم. وفيه يقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع alim. Kemudian yang ketujuh adalah dari tujuan diwajibkan zakat adalah untuk melipat gandakan kebaikan orang-orang yang memberikannya dan menaikkan derajatnya. Dan ini merupakan tujuan syar'i yang penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir benih, pada tiap-tiap bulirnya terdapat 100 biji. Bulir Allah atau cabang? atau cabang, habbah, biji,
Biji hambah, biji sanabil. Batang, Ustaz. Iya, batang. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang ia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ya, jelas ini zakat menambah harta orang yang mengeluarkannya. Lanjut. Thaminan, muwasatul ghani lil faqir. ومن المقاصد المهمة التي شرعت لأجلها الزكاة مواساة الفقير وسد حاجته. قال الكساني رحمه الله: إن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيب وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات والوسيلة إلى أداء المفروضة. وقال ابن القيم رحمه الله: والوسيلة إلى أداء المفروض مفروضة. والوسيلة إلى أداء المفروض مفروضة. أيوه. وقال ابن القيم رحمه الله: اقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها، ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. Yang kedelapan yaitu sikap empati orang-orang kaya terhadap orang-orang fakir, dan di antara tujuan yang penting di mana zakat disyariatkan, tujuannya untuk itu yaitu sikap empati terhadap orang-orang fakir dan mencukupi kebutuhannya. Al-Kasani rahimahullah berkata, sesungguhnya menunaikan zakat termasuk bentuk membantu orang-orang yang lemah dan membantu orang-orang yang kesusahan, dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang lemah, dan agar membuatnya mampu atau kuat untuk melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepadanya dari bertauhid kepada Allah dan beribadah kepadanya, dan sebagai wasilah Dan wasilah untuk melaksanakan yang fardu, yang kewajiban, merupakan sebuah kewajiban. Iya. Fakir miskin kalau tidak ada harta tidak bisa dia menuntut ilmu syar'i. Pesantren berbayar besar. Oh, ada kajian yang tidak berbayar, Ustaz. Ada, tapi jauh dari rumahnya. Kalau dia jalan kaki pagi sampai sore, bisa lagi pagi jalan kaki lagi pagi sampai subuh. Kapan dia belajarnya? Habis jalan kaki pulang pergi, ya. Tentu dia butuh, kalau tidak transport, umpamanya karena gratis, atau dia ngekos atau tinggal dekat dari rumah sumber ilmu tadi, sehingga dia bisa mengikuti kajian ulama tadi di waktu habis subuh, habis zuhur, habis duha, mungkin nanti pada maghrib sampai isya, pada isya sampai jam 9 mungkin, ya. Itu butuh biaya dia. Dan sedangkan untuk ilmu ada hukumnya fardu. Dan tidak bisa, dan wasilah untuk yang fardu, hukumnya fardu, kata Imam Al-Kasani dalam kitab Bada'is Shana'i, dia mazhab Hanafiyah. Dia mengatakan demikian. Maka dengan zakat, kan bisa zakat untuk talabil ilm, untuk para penuntut ilmu syar'i tadi, memenuhi kebutuhannya tadi. Ya udah, kamu menuntut ilmu syar'i, biaya kos kamu, biaya ya ngontrak atau tinggal di sekitar situ, dan biaya makan harian kami cukupin, kata orang kampungnya. Pergilah kau tinggal dekat rumah syekh itu, belajar dengan dia, atau mungkin lain kota, bahkan kalian lain negara. Kami biayain kamu di sana, pulang nanti, selain kau dapat ilmu, ajarkan kami masyarakat kamu ini yang jauh dari syariat Allah. Dan untuk ilmu syar'i jadi wajib, dan wasilah kepada yang wajib, hukumnya wajib. Ya, seperti itu. Ya, ini penting dilihat. Terkadang fakir miskin itu sudahlah ilmu syar'inya dikit, ya, habis waktunya terkadang dari
pagi kerja sampai secapeknya dia. Kadang sampai mau maghrib, ya. Kadang dia tidak berhenti, apalagi kalau dia kuli umpamanya. Nggak berhenti untuk sholat. Ya. Padahal Anda katakan berhentilah sholat. Kalau saya berhenti nanti, itu di jam sholat itu jam yang tinggi, umpamanya penjualan buka warung saya. Saya warung dapat hanya untuk makan sehari-hari. Kalau saya ikut berjamaah sholat bareng di masjid, tutup pada itu penjualan tertinggi jamnya, sessionnya. Berarti saya tidak akan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk menafkahi anak istri saya. Ya, kalau Anda ada zakat, Anda bilang kepada dia, ya udah, kamu kerja aja, buka di sana selama sholat berapa kekurangannya. Jadi biasanya pendapatan umpamanya 50.000. Ya udah, saya berikan dari zakat 50.000 setiap hari, kamu sholat zuhur. Sholat asar nanti begitu juga, ya udah 100.000 sehari. Kamu tetap jadi dagang, 100.000 sehari ke sholat waktu zuhur tutup. Nanti habis kamu pulang zuhur buka lagi. Sebelum asar tutup, asar nanti buka lagi. Ya, tentu selesai kalau sebelum maghrib pulang. Ya, berikan dari zakat. Sehingga dia bisa melakukan sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Baik. Itu salah satu contoh saja. Ikhwan, kalau ada yang bertanya, disambil aja ya. Ustaz, Ana ada pertanyaan, Ustaz. Fadal. Gini keadaannya jika kondisi dari salah satu mujtama, misalnya masyarakat yang kita ketahui memang orang-orangnya memang fakir gitu ya. Kemudian sudah diverifikasi memang sama lembaganya, lembaga zakat yang yang sudah terverifikasi. Alasan kita memberikan zakat, alasan lembaga tersebut memberikan zakat kepada orang-orang tersebut tidak satu gitu misalnya, Ustaz. Memang tujuannya adalah karena anak-anaknya ingin sekolah, namun tidak ada biaya, seperti misalnya di pesantren. Namun memang ketika implementasinya, keluarga tersebut, misalnya ada sebagian mungkin ibu atau bapaknya yang memang belum memahami syariat dengan baik, gitu, mungkin baru salah satunya. Sehingga menggunakan harta tersebut, harta zakat yang sudah dikasih tersebut, yang tujuan awalnya ingin agar anaknya bisa bersekolah di pesantren gitu, tapi tidak dipakai untuk itu, Ustaz, gitu. Sedangkan muzakinya mengatakan, tolong ini zakat anak ingin disampaikan kepada fulan tersebut agar anaknya bisa sekolah di pesantren. Nah, bagaimana jika menghadapi posisi keadaan seperti itu, Ustaz, untuk lembaganya? Keluarganya miskin juga, bapak ibunya. Ya, keluarganya dari keluarga miskin, Ustaz. Jadi Ya udah, anaknya masih di kasih pesantren. dua-duanya. Bapak ibunya kasih biaya hidupnya. Ya, yang sekolah anaknya bayarkan ke pesantren. Selesaikan urusannya. Maksudnya yang terjadi adalah justru tidak digunakan misalnya untuk malah, jadi sudah diberikan, Ustaz, misalnya untuk Jangan kebutuhannya sudah berikan ke bapak terpenuhi. ibunya, bayarkan ke pesantren. Manalah bisa diambil mereka. Tidak apa-apa, Ustaz, karena waktu itu yang sempat diskusi Apa yang tidak apa-apa? Ini yang kebutuhannya sudah dibayarkan. Dihitung kekurangan biaya hidup bapak ibunya, ya, dan adiknya yang belum sekolah. Kurangan kebutuhannya 1 bulan umpamanya 4 juta kali 12. Berarti berapa itu? 48 juta. 48 juta diserahkan ke ayah ibunya. Dan masuk bagian dari itu adalah umpamanya sekolah. Sekolah di luar itu umpamanya dulu 48. Bulanannya 1 juta, berarti 12. Kontrakan masuk di 48. Untuk kontrakan dan biaya sekolah, jangan serahkan ke si mustahik tadi. Bayarkan ke sekolahnya yang sekolah. Yang kontrakan bayarkan ke pemilik kontrakan. Yang dia mengelola dana yang sekitar sisanya. Mungkin 40 atau 39 atau 35.
Ya, itu mah tinggal apa namanya? Kepiawaian dari lembaga mengelolanya. Kalau diserahkan semua ke orang tuanya, apalagi terkadang orang tuanya tidak bijak mengelola dana. So habis lagi anaknya nggak sekolah. Baru 2 bulan kemudian datang lagi ngajuin uang sekolah anaknya. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Pak Afrad, mungkin diselingi pertanyaan yang tadi Ustaz minta. Ada mungkin pertanyaan yang berkenaan dengan hal tersebut? Atau dilanjutkan dulu, Pak Afrad? Baik. Kalau ada yang mau bertanya aja. Kita nggak akan berhenti. Kita lanjutkan baca. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Sama seperti yang tadi subuh. Yang mau bertanya, silahkan. Kalau enggak, kita jalan terus. Baik. Silakan, Pak Tidak Afrad. ada. Kalau tidak ada, lanjut. Silakan pada para peserta. Oh, belum ada pertanyaan masuk, Pak Afrad. Bisa raise hand dulu. Kalau pertanyaan masuk biasanya tidak terkait langsung dengan ini. Bagaimana, Ustaz? Enggak Tidak apa-apa. Baik. Saya coba bacakan pertanyaan yang dari Muhammad Amin, Laz Solihin. Hadir, Pak Amin. Pak Muhammad Amin. Baik. Dari Ibu Widya, Yayasan S3 Bandung Raya. Apakah hadir, Ibu Widya? Baik, Qadarullah belum hadir keduanya. Bisa dilanjut dulu mungkin, Afadli. Silakan, Ustaz. Baik, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan terdapat hikmah dari bahwasanya menjadikan sebagian harta tersebut, harta zakat yang tidak mencukupi untuk bersikap empati kepada orang-orang fakir dan tidak memudaratkannya dan memudaratkan hartanya dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin dan tidak dibutuhkan lagi oleh Tajun agar tidak membutuhkan kebutuhan yang lain lagi, maka disyariatkannya maka disyariatkan dalam hartanya orang-orang kaya apa yang sesuatu yang bisa mencukupi orang-orang fakir. Kebutuhan fakir miskin. Ya, lanjut 9. Ke-9, nama umaliz zakah min maqasid مشروعية الزكاة نماء المال بكثرته وحلول البركة فيه وقد تقدم أن من معاني الزكاة في اللغة النماء وقد جاء الشرع بما يؤيد هذا المعنى ويثبته في فريضة الزكاة وذلك أن من مقاصد مشروعيتها وآثارها نماء المال وكثرته وحلول البركة فيه وقد دل على هذا الكتاب والسنة نماء المال وكثرته كيف يا شيخ؟ نماء المال وكثرته نماء المال وكثرته وحلول البركة فيه وقد دل على هذا الكتاب والسنة كما في قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم أي ينميها ويكثرها قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أي فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب كما قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. Yang ke-9 yaitu adalah untuk menumbuhkan harta zakat dan di antara maqasid syar'i disyariatkannya zakat adalah agar bertumbuhnya harta
zakat. Dengan zakat tersebut menjadi banyak dan menjadi berkah. Dan telah Iya, dijelaskan artinya oleh Nabi SAW. pertambahannya bisa memang bertambah fisiknya, nominalnya. Zakatkan 2,5%, laba tahun depan menjadi naik, sebelumnya 100% menjadi 150%. Ya, itu artinya bertambah fisik nominalnya. Bisa jadi tahun kemarin laba 1 miliar, kemudian berzakat 2,5% dari keseluruhan, dan bukan dari laba aja. Tahun kedepannya juga ternyata labanya juga masih 1 miliar. Tapi yang bertambah ada apa? Keberkahannya. Ya, lanjut. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya di antara makna zakat secara bahasa adalah an-nama, yaitu tumbuh. Dan telah dijelaskan syariat juga tentang makna ini dan menetapkan kewajibannya, yaitu adalah di antara maqasidnya dan dampaknya adalah tumbuhnya harta tersebut dan menjadi banyak dan menjadi berkah. Dan telah ada dalil dari kitab dan sunnah tentang hal tersebut, yaitu firman Allah Azza wa Jal, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat, bahwasanya Allah menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang berada dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ay yunmiha wa yaktiruha, yaitu maksudnya menumbuhkan dan memperbanyaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. Yaitu bahwasanya Allah akan menggantinya di dunia dengan pengganti di dunia, dan di akhirat akan memberikan balasan dan ganjaran. Bagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang mukmin di pagi hari yang dia tidak ma min yaumin yusbihu fihi ibad, tidak ada seorang mukmin yang datang di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang berdoa, ya Allah berikanlah orang-orang yang berinfak Yanzilani, turun kepadanya, turun turun dan ke langit berkata, bumi, turun ke bumi, lalu lalu dua berdoa, malaikat tadi salah seorangnya salah seorang yang berkata, mengatakan, ya Allah berikanlah orang-orang yang berinfak penggantinya, dan berkata yang lainnya, ya Allah berikanlah orang-orang yang menahan hartanya tidak berinfak kehancuran. ya, hadis sahih muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lanjut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Ya, Dilanjutkan Ustaz, jelas sampai 10. apa? Dilanjutkan Ustaz. Ya, zakat tidak mengurangi harta, sedekah tidak mengurangi harta. Walaupun secara fisiknya berkurang. Tapi ketika Allah dan Rasulnya mengatakan tidak berkurang dan bahkan bertambah, berarti dia bertambah. Ya. Bagaimana memahaminya orang yang punya uang 100 juta, dia keluarkan 2,5 juta. Kan berkurang jadi 97,5 juta. Berkurang atau bertambah? Iya. Berkurang saat dikeluarkan, tapi setelah itu akan bertambah. Dan pertambahannya mungkin lebih banyak baik di dunia atau di akhirat. Ya, lanjut. Asyaran, tahqiq al-dhaman wa takaful al-ijtima'i. Az-zakah juz'un ra'is min halaqat at-takaful al-ijtima'i allati taqumu ala tawfir daruriyatil hayah min ma'kalin wa malbasin wa maskanin wa sadadid duyun wa isali al-munqati'ina ila biladihim wa fakki ar-riqab wa nahwi dhalika min awjuhi takaful allati qarraraha al-Islam, kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالزكاة وسيلة كبرى للتعاون والتراحم والتضامن بين الناس، وبها تندفع آفات خطيرة عن المجتمع كالحسد والبغضاء، مما يمكن المسلمين من التعاون على البر والتقوى وتحقيق الغاية التي خلقوا لها، وهي عبادة الله. Yang ke-10 yaitu bentuk implementasi saling menjamin di antara masyarakat satu sama lain. Maka Takaful ijtimai, doman ijtimai atau takaful ijtimai itu artinya apa ya? Satu saling dan menanggung. lainnya saling menanggung, atau bahasa ininya apa ya? Ya, zakat merealisasikan masyarakat Islam itu menjadi satu bagian. Bila ada yang sakit, yang lainnya berbagi, memberi, dan berempati, dan seterusnya. Lanjut. Maka zakat merupakan bagian penting, bagian utama dari bab takaful atau saling menjamin dalam masyarakat, yang dimana dengannya akan tercipta pemenuhan kebutuhan primer hidup kehidupan. seperti pangan, kemudian pakaian, kemudian papan, dan memenuhi dan menutupi hutang-hutang, kemudian membantu orang-orang yang terputus perjalanannya ke negara mereka, orang yang Merdekakan budak. Orang yang budak yang dimerdekakan, kemudian berbagai macam bentuk-bentuk penjaminan satu sama lain di masyarakat yang telah ditetapkan dalam Islam, sebagaimana yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan orang-orang mukmin satu sama lain dalam saling menyayangi dan saling mengasihi adalah seperti sebuah tubuh yang seperti satu tubuh yang jika satu bagiannya itu merasa sakit, yang lainnya juga akan merasakannya karena dikarenakan sakit atau demam. Bisahar itu begadang. Begadang dikarenakan Orang kalau demamnya. sakit giginya, apakah hanya giginya saja yang sakit? Matanya bisa tidur? Mulutnya bisa ngorok? Ya tidak. Gigi yang sakit, mata nggak bisa ngatuk. Ya, nggak bisa tidur dia. Seperti itulah mukmin. Satu yang sakit, yang lain tidak bisa tidur nyenyak. Ada satu yang berkekurangan, yang lain tidak bisa makan dengan lahap. Ya, sebagai satu tubuh. Terus, maka zakat merupakan wasilah yang besar untuk berta'awun dan saling menyayangi dan saling menanggung di antara manusia. Dan dengan zakat tersebut akan menolak berbagai macam bahaya kepada masyarakat, di antara masyarakat seperti hasad, kemudian saling benci dan kebencian yang menjadikan mungkin saja kaum muslimin dan memungkinkan muslimin untuk saling berta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan, dan bentuk implementasi atau mewujudkan tujuan dari mereka diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah. Ya, Masya Allah. Ada pertanyaan? Kalau tidak lanjut. Ada pertanyaan, Ustadz. Ini dari Ibu Widya. Silakan. Widya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, Ustadz mau bertanya begini, kami mengelola satu rumah singgah untuk pasien yang sedang berobat di rumah sakit besar di Kota Bandung. Masya Allah. Nah, syarat pasien yang bisa masuk ke rumah singgah kami itu salah satunya adalah peserta BPJS penerima bantuan iuran atau minimal kelas 3 untuk yang mandiri. Seperti yang sudah pernah Ana belajar sama Ustadz juga bahwa dana zakat bisa digunakan untuk kalau nggak salah ya tempat tinggal gitu kan. Nah, kalau misalnya kami menerima dana zakat untuk perpanjangan kontrakan rumah singgah ini bisa Ustadz? Berarti Anda tambah lagi syaratnya orangnya fakir miskin. Kalau BPJS PBI pesertanya memang fakir miskin. Itu sudah sebelum mereka ke tempat kami juga disurvei dulu apakah PBI-nya betul-betul PBI atau memang kan sekarang juga banyak yang gratis namun sebetulnya mampu gitu kan. Jadi memang kami asesmen dulu kriterianya sudah masuk atau belum. Insya Allah sih memang tergolong fakir miskin karena mereka untuk berobat, maksudnya mereka untuk tinggal juga nggak tahu di mana gitu kalau selama berobat di rumah sakit rujukan besar di Kota Bandung ini, Ustadz. Boleh. Boleh ya, berarti berarti kami boleh menerima dana zakat untuk perpanjangan rumah singgah gitu ya? Iya, boleh. Alhamdulillah. Soalnya masih ragu untuk nerima gitu perpanjangan waktu kontrakannya sudah habis. Maksudnya ada yang mau titip dana zakat gitu. Itu diucapkan sama penitip sama yang mau nitip zakatnya atau nggak usah? Diucapkan silahkan, tapi tidak merupakan syarat atau rukun dalam berzakat. Penting dia niat zakat. Oh, nah. Syukran Ustaz, alhamdulillah. Ya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Pak Afrad, ada lagi? Ada pertanyaan dari Bapak Arman ini. Silakan Pak Arman. Sebentar dulu. Kita lanjutkan dulu dua paragraf. Menyelesaikan topik ini, silakan buka pertanyaan. Hadi asyar tanmiyatul iqtisad al-islami. Falizakah atharun ijabiyyun kabir fi daf'i ajalatil iqtisad al-islami wa tanmiyatih. Wa dhalika anna mal al-fard al-muzakki kama taqaddam ya'udu ala iqtisad al-mujtama' bil quwwah wal istihar. Kama anna fiha man'an lil hisar al-mal fi yad al-aghniya. Kama qala ta'ala كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ووجود المال في أيدي أكثر المجتمع يؤدي لصرفه في شراء ضروريات الحياة ويكثر الإقبال على السلع وينشأ من هذا كثرة الإنتاج مما يساهم في كثرة العمولات والقضاء على البطالة fayaudu dzalika al-iqtisad al-islami bil faidah. Yang ke-11 yaitu berkembangnya ekonomi Islam. Maka pada zakat ini terdapat dampak positif yang besar dalam pada roda ekonomi Islam dan perkembangannya. Untuk menggerakkan roda ekonomi Islam. Ya, lanjut. Dan itu terjadi karena pada harta masing-masing orang yang berzakat tadi kembali kepada ekonomi masyarakat secara menjadi ekonomi masyarakat menjadi kuat. Sebagaimana padanya juga menahan harta tersebut hanya terdapat dipegang oleh orang-orang kaya saja. Bagaimana firman Allah Azza wa Jalla supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya
bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat pedih, amat keras hukumannya. Maka keberadaan harta di tangan kebanyakan masyarakat akan berdampak pada disalurkannya harta tersebut untuk pembelian kebutuhan hidup, maka juga akan banyak penerimaan atas barang-barang dagangan, dan akan terbangun darinya banyak produksi yang dimana akan berdampak juga pada banyaknya kasratil umalah wal Tenaga qada, kerja, menyerap tenaga tenaga kerja, kerja. banyaknya penyerapan tenaga kerja, dan maka itu akan kembali kepada bergeraknya Dan ekonomi Islam. menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan menyebabkan bergerak ekonomi. Iya. Itu saya kira tidak perlu lagi kita jelaskan dengan rinci, karena kenyataan sekarang lebih fasih mengungkapkan itu. Ketika pandemi panjang, yang memiliki uang cukup simpanannya hanya orang kaya saja. Mereka tidak berzakat. Kalau mereka tidak berzakat, kemampuan fakir miskin sudah tidak ada. Ya, harta hanya pada orang kaya saja lagi yang ada. Otomatis ekonomi mati. Kenapa mati? Ya, perusahaan yang produksi nggak bisa produksi karena tidak ada konsumen. Bukan tidak ada konsumen, kemampuan konsumen untuk membeli tidak ada lagi. Uangnya sudah habis. Kemudian perusahaan tidak memproduksi, tentu tenaga kerja akan dirumahkan. Akan banyak pengangguran dan akan merusak roda ekonomi. Ya, itu jelas. Maka kalau dalam Islam, dalam kondisi ya begini, orang sudah berzakat, mulai zakat. Tapi tetap juga kondisi fakir miskin tambah banyak. Maka dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah yang sifatnya sunnah. Sehingga dengan berbanyak sedekah tadi, harta akan beredar di banyak tangan. Bila berada banyak tangan, akan mereka belanjakan untuk kebutuhan mereka. Kebutuhan, menutupi kebutuhan kehidupannya. Bila ada yang belanja untuk kebutuhan, maka produsen kebutuhan tadi akan bergerak untuk akan menyerap tenaga kerja sehingga ekonomi berjalan dengan baik. Ya. Ini syariat Allah. Tahu tidak tahu kita wajib kita lakukan. Tapi bila syariat Allah, Allah yang membuat, Allah menetapkan, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha pengasih, Maha penyayang. Tentulah syariatnya itu akan berdampak kepada sisi ekonomi, sisi sosial, dan seluruh sisi kehidupan manusia. Dibuat oleh pembuat manusia. Ya, terakhir. الثاني عشر الدعوة إلى الله، ومن مقاصد الزكاة الأساسية الدعوة إلى الله ونشر الدين وسد حاجات الفقراء والمحرومين، مما يهيئهم للإقبال على دينهم وتحقيق طاعة ربهم، كما أن تأثير الزكاة في الدعوة يتبين من خلال فرض أصناف أهل الزكاة، وذلك أن صرفها للمؤلفة قلوبهم وهم كفار يرجى إسلامهم أو مسلمون يرجى ثباتهم، إنما ذلك لدعم الدعوة إلى الله وتقويتها، ويتأكد ذلك الهدف المهم بصرف الزكاة في سبيل الله، وهو مصرف يختص بالجهاد عند جماهير العلماء، ووسعه بعضهم ليشمل الدعوة إلى الله باعتبارها نوعا من الجهاد. Yang ke-12 tujuannya adalah untuk dakwah kepada Allah
Dan di antara tujuan dasar zakat adalah untuk berdakwah kepada Allah dan menyebarkan syariat agama Allah dan memenuhi kebutuhan orang-orang fakir, yang dimana mereka akan lebih menjadikannya untuk menerima agama ini dan melakukan ketaatan kepada Rabb-nya. Sebagaimana dampak zakat ini terhadap dakwah dijelaskan di antara disyariatkannya asnaf ahli zakat, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, dan itu wadzalika anna sarfahal, yaitu orang-orang yang dilunakkan, yang ingin dilunakkan hatinya, yaitu orang-orang kafir yang diharapkan Islamnya, dan juga kaum muslimin yang diharapkan mereka sabat atau apa namanya berpegang teguh terhadap agamanya. Tujuannya tak lain adalah untuk berdakwah kepada Allah dan menguatkan dakwah kepada Allah ini. Dan dikuatkan juga tujuan yang penting dari disalurkannya zakat di jalan Allah, yaitu merupakan penyaluran yang khusus dalam jihad oleh mayoritas ulama, dan sebagiannya meluaskannya tercakup dalam dakwah kepada Allah yang dianggap sebagai bentuk dalam berjihad kepada Allah. Iya. Di antara makna zakat jelas mendakwahi orang ke jalan Allah Azza wa Jalla, dan saya kira masing-masing Anda peserta kajian ini kebanyakan adalah terdiri daripada yayasan-yayasan zakat. Yakin kalau Anda cuma ngajak mereka agar sholat berjamaah, ya, hanya sekedar ngajak dan hanya sekedar ngajak untuk menutup aurat kepada ibu-ibu, saya yakin mereka nggak marah, tapi jarang di antara mereka yang mau mengamalkannya, ya, atau untuk tidak merokok, menyampaikan. Jarang mereka yang mau untuk meninggalkannya. Tapi ketika Anda belikan ibu-ibu tadi pakaian dari zakat, itu dia sebagian mustahik zakat juga pakai menutup aurat, kemudian Anda bayarkan kebutuhan hidupnya, Anda ajak dia menutup aurat. Ada yang nolak? Atau ada orang yang mengajukan zakat ke lembaga Anda karena dia ngerokok, Anda syaratkan untuk berhenti. Kalau berhenti karena ya rokok haram, kemudian dampak kesehatannya akan merugikan Bapak sendiri. Kalau Bapak berhenti, nanti insya Allah kebutuhan Bapak setahun kekurangannya kami tutupin. Umpamanya 5 juta, 5 juta, 10 juta, 10 juta. Ya, umumnya mau dia berhenti. Untung dia 2 kali. Badannya jadi sehat, tidak merokok lagi, tidak habis uangnya beli rokok. Kemudian dia mendapat pahala dari Allah dan dapat uang. Pemenuhan kebutuhannya. Tentu berbeda dakwahnya itu. Ya, dan mungkin masing-masing Anda punya cerita dalam hal ini. Tapi jangan terlalu panjang diceritakan, cuma tinggal 5 menit lagi saja. Ya, seperti itu juga. Dan non-muslim pun bisa diberikan zakat. Bila ada tetangga non-muslim hidupnya susah, ya, Anda berikan bagian dari zakat kepada dia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, sambil selain memberikan itu, diajak untuk masuk agama Allah. Tentu dia akan menerima. Dan ini Rasulullah SAW pun mengamalkannya. Hakim bin Hizam seorang pedagang sukses di masa jahiliyah. Ketika penaklukan kota Hunain, kaum muslimin dan Rasulullah bersama kaum muslimin mendapatkan banyak harta rampasan perang. Hakim ditawarin oleh Rasulullah SAW 100 ekor unta. Kata Rasulullah, cukup, kurang ya Rasulullah. Padahal itu nilainya udah 3 miliar lebih.
tawarin lagi, minta lagi 300 unta, tawarin lagi diberikan oleh Rasulullah, sampai 300 ekor unta diberikan oleh Rasulullah, sekitar 10 miliar. Zakat diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Hakim bin Hizam. Ya. Dampaknya Hakim bin Hizam langsung masuk Islam. Kata Hakim bin Hizam, saya pedagang, orang kaya. Tidak ada manusia biasa yang mau memberikan harta sebanyak ini, walaupun bukan hartanya dia. Memang manusia itu kikir. Kamu pastilah memang utusan Allah, bukan manusia seperti manusia lainnya. Maka Hakim kemudian pulang ke kaumnya dan mendakwakan dan langsung menjadi dai di kaumnya. Ya qaum, aslimu, fa inni ajidu Muhammadan yu'ti la yakhshal faqr. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Aku sudah mendapatkan Muhammad, artinya berdasarkan transaksiku dengan dia bila memberi tidak takut miskin. Itu bukan manusia yang kayak gitu. Dan saya kira Anda juga merasakan. Anda sebagai amil zakat, ya, memberikan 1 juta, 2 juta kepada mustahik kayaknya berat, padahal bukan uang Anda. Ya, apalagi kalau mungkin 40 juta, 50 juta, mungkin Anda panjang cari-cari alasan syar'inya sehingga itu mustahik tidak dapat 50 juta. Ya. Hanya orang yang bukan manusia, nabi yang bisa berbuat dengan demikian. Seperti yang dikatakan oleh Hakim bin Hizam. Maka ini jelas di sini unsur dakwahnya dalam zakat. Ya. Silakan teman-teman kalau ada umpamanya testimoni dalam tugas harian Anda dengan zakat yang Anda berikan baik kepada muslim yang du'afa atau kepada non-muslim, bagian dari dakwah penting ya untuk mereka mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Masya Allah. Baik. Ini ada pertanyaan dahulu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Testimoni dulu. Oh, testimoni dulu. Baik, Masya Allah. Cukup 1 aja. Dari Baik. yayasan mana aja lah. Silakan. Bisa raise hand. Atau langsung unmute. Testimoni mengenai penyaluran zakat ya, Ustaz ya? Penyaluran zakat yang berdampak kepada penerima zakat menjadi lebih taat kepada Allah. Masya Allah. Lebih datang ke masjid sering, lebih istri yang menutup aurat, anak-anaknya pun lebih dekat ke agama Allah, dekat ke masjid. Tidak pun Anda sebutkan itu sebuah kepastian, tapi kalau Anda sebutkan mungkin jadi lebih baik untuk kaum muslimin yang lainnya untuk berzakat. Artinya, hal ini penting untuk diekspos di di laporan setiap tahun Anda kepada masyarakat bahwa tahun ini alhamdulillah lembaga zakat X sudah menyalurkan dana sekian pada para mustahik sekian orang yang testimoni mereka dengan menerima zakat yang sebelumnya pusat penjemaah jadi tinggal warung dengan adanya zakat modal bertambah sehingga keuntungan pun bertambah, bisa sholat jamaah dengan tenang, tidak memikirkan lagi khawatir nanti kurang pendapatan gitu. Ya. Yang lain umpamanya dengan dapat zakat istri itu punya pakaian yang syar'i seperti yang saya lihat, yang mereka lihat kaum muslimat lainnya cantik dan indah, tapi karena biaya pakaian itu mahal, kami tidak mampu beli. Dapat dari dana zakat kami belikan itu, alhamdulillah. Kan sangat menggugah para muzaki bahwa zakat mereka bisa membantu dakwah agama Allah. Ya. Karena mereka menganggap kalau ngasih makan orang itu tidak bagian dari mengembangkan agama Allah. Tapi dengan
testimoni tadi, Masya Allah. Atau ada seorang anak pintar. Dahulunya anak itu hanya ke sawah aja, ikut orang tuanya. Tapi setelah lembaga zakat ini menyekolahkannya ke pesantren atau ke sekolah favorit yang umum, anak itu bisa jadi ustadz di kampungnya, ngajarin umatnya, tamat dari pesantren, yang sekolah umum bisa melanjutkan pendidikannya, membuat penemuan-penemuan bagi masyarakat sekitarnya yang bermanfaat. Mungkin sana kurang air, bisa dengan ilmunya dia bantu, ya, dan seterusnya. Itu sangat menggugah para muzaki. Itu masalah muzaki adalah masalah kewajiban. Tidak pun Anda sampaikan itu, mereka akan berzakat. Tapi kan beda. Sama juga tidak ada pembahasan yang kita bahas beberapa pertemuan ini tentang maqasid dan hikmah pensyariatan zakat. Kita muslim berzakat apa tidak? Ikhwan? Syekh Fadli? Zakat. Ya berzakat. Tapi dengan kita mengetahui hikmahnya, manfaatnya, tentu akan lebih semangat kita untuk melakukannya. Hanya itu saja. Fadhal. Kalau tidak, silakan pertanyaan. Testimoni, Ustaz. Fadhal, akhi. Ya, insyaallah. Silakan Pak. Assalamualaikum. Testimoni dari anak Arman di Siak, Ustaz. Masya Allah, siap pekan baru? Ya, Ustaz. Masya Allah. Kepulauan Riau atau Riau Daratan itu? Siak Riau Daratan, Ustaz. Alhamdulillah, silahkan. Jadi testimoni yang pertama yang Anda rasakan selama berzakat ini, karena kami ini di Sabaau, khususnya di Desa Sabaau Siak ini, memberikan zakat secara pribadi kepada orang-orang yang kami sini punya yayasan yang bergerak di bidang dakwah salafi gitu, Ustaz. Terkadang kami ada sesuatu yang yang tidak disenangi gitu, Ustaz. Ya. Nah, jadi tidak disenangi dengan dakwah ini. Jadi kami mencoba melalui zakat emal ini, ada beberapa orang yang tidak suka dengan dakwah itu dan dia termasuk orang kami kategorikan miskin gitu. Ya. Nah, setelah dia orang ini dia ya kasihan. Agak apa? Miskin harta, miskin hati menerima dakwah. Iya. Kasihan terus. Jadi setelah orang miskin ini agak cenderung tidak menyukai kami juga. Ya. Nah, setelah kami berikan dia agak melunak gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, gitu, Ustaz. Ya, sekarang mungkin jadi salah satu tonggak pejuang kali. Ya. Pertama melunak, ke tahun ke depan masih menguat, tahun seterusnya mungkin dia yang menjadi ujung tombak dakwah sunnah mungkin di tempatnya. Walillahilham. Ya, satu lagi testimoni testimoni secara pribadi lah, saya maksudnya yang saya rasakan apabila saya zakat saya terlambat gitu, Ustaz. Ya. Kayaknya rezeki itu agak macet. Karena mungkin kayak masih mending rezeki Anda yang macet. Kalau nyawa Anda dimacetkan Allah lebih berat. Nah, itu berat lagi, Ustaz. Allah masih sayang kepada Anda. Jadi tapi kalau ini ada dua saya pernah juga zakat saya terhitung langsung saya keluarkan, beberapa kemudian karena saya berdagang, alhamdulillah banyak orang berjualan meminta barang ke saya. Itu alhamdulillah. Itu manfaat zakat yang saya rasakan secara pribadi. Kalau diatur, Pak Yanuar hadir. Pak Yanuar. Ada dari tim Yurbi. Pak Fahmi ini, silakan Pak Fahmi. Saya tidak minta testimoni. Pak Fahmi, sangat bagus kalau dikoordinir teman-teman yang memberikan testimoni tadi. Mungkin cukup dengan ucapan sebagai voice call, ya, dikirimkan ke Yurbi, kemudian dibukukan.
dibukukan tidak untuk dijual, tapi untuk kebutuhan lokal. Artinya kebutuhan sesama amil zakat. Nah, Ya, cukup diketik ulang. Sekarang kan Google bisa ketik ulang ya kan, transkrip kan ya. Ya, cukup diketik transkrip, kemudian dibaca ulang, diperbaiki kesalahan transkrip Google-nya, dan kalau ada yang bisa memperindah bahasanya, sangat bagus dibagikan ke seluruh lembaga dan seluruh peserta, sehingga bagian dari mendakwahkan kewajiban syariat Allah ini. Ya. Dan ini semua testimoni harus berdasarkan kenyataan, bukan sekedar cerita fiksi seperti film-film atau seperti sandiwara-sandiwara yang ada di media-media massa. Kita minta testimoni adalah kenyataan. Nah, Ustaz, insyaallah. Ya, Allah barik. Pertanyaan, Ustaz, boleh? Fadal. Afwan, zakat yang anak miliki, zakat mal ini boleh nggak diberikan kepada anak-anak sendiri gitu, Ustaz? Dia udah balik, udah mempunyai penghasilan, udah keluarga misalnya udah mandiri lah, Ustaz, tapi tidak mencukupi katanya untuk dirinya gitu. Zakat tidak boleh, tapi kalau nafkah boleh Anda berikan kepada dia. Kalau udah berkeluarga gitu, Ustaz, boleh nggak? Misalnya seandainya dia nanti bukan. Anak kalaupun sudah berkeluarga, itu nafkah dari orang tua tetap. Oh gitu, Ustaz, ya. Kalau umpamanya anak berkekurangan. Jelas, apalagi kalau anak perempuan. Ini anak laki-laki, Ustaz. Walaupun anak laki-laki, kalau orang tua mampu. Jadi kalau seandainya kita memberi, ini adalah nafkah ya, bukan zakat ya, Ustaz, ya? Nafkah, bukan zakat Anda. Ya, Anda berikan umpamanya, Anda lihat kondisinya turun usahanya. Anda katakan, kenapa nak, penyebabnya ini kurang transportasi. Ya, kata dia, toko lain ada transportasinya, nantarin gratis ke setiap pembelinya. Kalau saya harus nyewa sana, nyewa sini. Terkadang terlambat karena penyewa namanya sewa, armada tidak tersedia, terlambat, sehingga konsumen komplain. Dan itu tentu berdampak buruk. Ya udah, ayah hadiahkan kepada kamu mobil operasional, rawatlah dengan baik, semoga jadi berkah. Jangan belikan dari uang zakat itu, jangan dipotong zakat. Itu nafkah, tapi otomatis zakat Anda bukan zakat Anda berkurang. Harta yang akan dizakatkan akan berkurang. Anda belikan 300 juta. Harta Anda yang terkena zakat umpamanya 1 miliar. Berarti 25 juta kan zakat dikeluarkan kan ya? Yes. Yang Anda potong bukan 25 jutanya, tapi yang 1 miliar harta tadi, 300 juta Anda hibahkan karena untuk beli mobil operasional umpamanya pick up baru. Atau 90%, second tapi 90%. Habis 300 juta umpamanya. Berarti zakat Anda sekarang hitungannya dari 700, bukan 1 miliar. 700 kali 2,5%. Berarti bukan 25 juta. Ya. Berarti berapa jadinya? 15 juta. Sekitar segitu jadinya berkurang. Ya. Satu lagi boleh, Ustaz? Lanjut. Ya. Afwan. Masalahnya Satu aja. Kalau kampung ini enak ngomongnya, kena pun asal dadetkan baru lagi ya. Ya, ini Ustaz, di daerah anak ini ada lembaga pendidikan. Memang lembaga pendidikannya ini mengarah dakwah salafi gitu, Ustaz. Dia menggratiskan semua. Lembaga pendidikan, Ustaz. Pendidikan terus? Udah pendidikan ya, semua dari SD SMP gitu kan, kategorinya SD SMP dan ada tingkat SMP SD, ada tingkat umum gitu Ustaz. Jadi nggak melihat umur. Yang masuk ke situ gratis. Terus? Gratis tanpa biaya. Cuma kan ustadznya memberi makan.
Masya Hanya Allah. karena ustadznya memberi makan untuk santri-santri yang situ. Nah, Ah, jadi beliau kemarin ada postingan dia untuk bantuan beras. Jadi Ya. postingan bantuan beras. Boleh nggak zakat kita ke situ tuh? Nggak ke situ. Kalau ada di situ nggak para fakir miskin di antara yang belajar di situ? Banyak, Ustaz. Rata-rata fakir miskin semua, Ustaz. Tak mampu. Ya, kalau gitu Anda serahkan ke fakir miskinnya. Fakir miskinnya kemudian menyerahkan ke sekolah untuk dikelola. Oh, melalui rekening nggak bisa, Ustaz ya? Harus melalui orang per orang dulu baru ke yayasan. Anda minta nama-nama para anak orang fakir miskin yang sekolah di sana. Oke, Ustaz. Terus? Anda hitung. Kalau umpamanya dana yang Anda zakat yang Anda keluarkan tadi untuk anak-anak tadi masih di bawah, ya, hasilnya di bawah itu belum sampai tahap belum sampai batas maksimal untuk mustahik zakat. Artinya umpamanya kekurangan si anak, biaya hidup, biaya sekolah segala macam, sebulan umpamanya 1 juta. Rata-rata dari anak mustahik tadi, kalau dengan zakat Anda 20 juta, mereka ada 40 umpamanya. Berarti kan rata-rata cuma 500 kan ya? Iya, Ustaz. Kalau 500 kan belum menutupi kebutuhan pokok mereka kan ya? Iya, Ustaz. Kalau itu boleh. Paham? Paham, Ustaz. Itu cara. Iya, Ustaz. Itu. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Allah barik fiik, Pak Arman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barakatuh. Insyaallah. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi atau bagaimana Ustaz? Terserah. Baik, ini pertanyaan terakhir, insyaallah. Minta dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah zakat mal boleh diberikan kepada pedagang balon keliling Ustadz atau penjual tisu? Jika dilihat dari penampilannya, sepertinya fakir miskin. Namun belum benar-benar diketahui keadaan aslinya. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Allah barik fiik. Bila ternyata dia tidak fakir miskin, zakat Anda tidak sah. Untuk memastikan itu tinggal Anda serahkan ke lembaga yang profesional, yang ada verifikatornya, yang ada asesmennya, mengecek bahwa memang dia adalah mustahik. Sehingga Anda aman. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wallahu bittaufiq. Dan pekan depan kita sudah masuk bab selanjutnya. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikannya tentang nawazil dalam syarat-syarat kewajiban zakat. Wallahu bittaufiq. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dapat live terlebih dahulu Ustaz. Jazakallah khairan atas waktu dan kesempatannya. Dan demikian para peserta sekalian, silakan untuk mengisi absen presensi dan kuesioner yang sudah kami posting. Dan juga insya Allah akan diposting di grup WhatsApp yang sudah dibentuk. Dan terakhir kami menghimbau kembali kepada para peserta sekalian untuk dapat turut serta berpartisipasi untuk menyalurkan infak terbaiknya dalam rangka membantu kegiatan ini, insyaallah. Demikian dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah itu tidak perlu apa Ibu ya. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu baca kembali